Ya sudah dijawab semua sebetulnya. Terima kasih, tapi begini saudara-saudara, sebetulnya undang-undang penodaan agama itu kan munculnya juga karena situasi tidak normal. Itu asalnya dari penetapan presiden nomor 1 tahun 65. Nah waktu itu kalau pembentukan undang-undang itu kan namanya memori van Tulechting. Jadi asal usul kenapa undang-undang itu dibuat. Itu waktu itu sebetulnya kampanye anti agama yang dilakukan oleh orang komunis. Pak Hasyim Mujadi pernah cerita sama saya tentang itu. Dulu itu sampai ada, saya nggak ngalami itu, lakon ketoprak itu loh mas, tapi ceritanya pati nih Gusti Allah lah itu loh. Itu Pak Hasyim cerita sama saya, almarhum Pak Hasyim waktu sering diskusi kan dulu di tempatnya di Malang di Al-Hikam itu. Jadi situasi di mana peraturan pemerintah presiden itu muncul memang karena situasi yang relevan saat itu. Nah kemudian karena itu juga kesusu-susu kan itu, bikinnya pun secara teknik pembuatan undang-undangnya tidak memenuhi syarat. Misalnya statusnya penjelasan kok bisa masuk di situ. Itu kan teknik perundang-undangan itu nggak memenuhi syarat. Nah, terus kemudian kenapa muncul kata membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai agama yang dianut di Indonesia atau melakukan penafsiran. Itu kan muncul karena munculnya banyak aliran-aliran kebatinan waktu itu yang menggunakan simbol-simbol Islam. Misalnya sholat menghadapnya ke timur yang di depannya ada gambarnya Kiai Semar. Nah ini kan memang kalau itu yang dilakukan ya memang itu kan meniru agama Islam. Karena kalau orang kebatinan kan itu tidak seperti sholat seperti Islam, tapi kebatinan kan semedi gitu kan. Nah makanya dalam penjelasan undang-undang itu karena semakin banyaknya aliran-aliran kepercayaan atau kebatinan atau kerohanian yang dirasakan semakin jauh dari asas-asas ketuhanan yang Maha Esa. Bung Karno menandatangani itu Bung Karno akhir Agustus tahun 65 sebelum meletusnya G30 PKI. Zaman Pak Harto dengan pendekatan security-nya bukan hanya undang-undang subversif yang digalakkan tapi juga undang-undang ini. Lalu ditingkatkan statusnya dari peraturan pemerintah menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 69. Makanya penyebutannya Undang-Undang nomor 1 strip PNPS strip 1965. Nah tadi disampaikan Pak Hakim memang waktu itu saya diundang sebagai saksi ahli dari uji materi undang-undang itu. Saya bicara waktu tanggal 30 Maret tahun 2010. Itu pun sebetulnya karena saya yang nyuruh saya itu Gus Dur. Datang karena situasinya itu hiruk pikuk, gap luar biasa. Padahal sebetulnya itu gini lah. Ini kan produk hukum di Indonesia itu seringkali berakhir sebagai kompromi politik. Ini bukan salahnya Pak Hakim, bukan salahnya Pak Jaksa, itu hanya penegakan undang-undang, tapi yang salahnya yang bikin kan, yaitu DPR sebetulnya tanggung jawabnya. Nah, terus di uji materi itu didudukkan, saya cuma ditanya begini, apa kelemahan undang-undang ini? Saya bilang banyak, Lalu kriterianya menyerupai itu apa sebetulnya? Saya waktu itu, Anda bisa cari notulennya perdebatan saya dengan Pak Yusril Issam Mahendra. Ketika saya katakan, gereja ortodok itu mirip dengan Islam. Dalam ritual tertentu, pemakaian kerudung, mengaji kitab suci itu mirip Islam, atau Islam mirip gereja ortodok, saling memiripi. Wong ortodok lebih dulu dari Islam kok. Kalau dikatakan ortodok lebih dulu daripada Islam, Yahudi juga lebih dulu dari ortodok. Maka ngajinya pun itu juga beda. Kalau di gereja timur yang berbahasa Arab misalnya, baik itu yang Kalsidon maupun non Kalsidon, membaca kitab Injil itu namanya bukan tilawat, tapi mulahan. Mulahanat al-anajil, jamak loh di situ Injil itu. Kalau di Islam kan Injil selalu tunggal bentuknya, karena ide pewahyuan beda dengan Islam. An-Najilil Arba'ah, Injil yang keempat, Injil yang empat. Kalau baca Mazmur baru namanya tilawat,
tilawat masamir. Tilawat masamir, tilawat masmur, mulahan Injil dan juga taranim ruhaniyah. Taranim ruhaniyah itu yang diteruskan gereja Protestan itu nyanyian rohani. Tetapi tilawatnya tidak ada lagi di Protestan. Mulahannya juga tidak ada di Protestan. Waktu saya sampaikan loh, kalau Anda nuduh ini sebagai ciplaan dari Islam, ya Anda cari YouTube aja lah, lihat, tulis saja reciting the gospel in Lebanon, ini ketemu nanti. Langsung orang di sana ngaji. Ngajinya juga beda kok. Kalau Islam kan diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Golek ono ning gereja tur ora enek bismillahirrahmanirrahim. Yang ada bismil ab walibni warahil kudus al ilahu wa kitamin. Wis ece wong pakai tanda salib. Salibnya gede banget itu. Kemudian mana yang menyamarkan yang mana jelas pakai salib kok. Gitu loh. Dan itu cara melantunkannya juga beda. Di gereja ortodok itu tradisi tajwid itu enggak terlalu dipegang teguh. Jadi misalnya kalau min masamir barokatu alaina amin, ai-nya itu sudah harfujar, itu harus i. Itu enggak terlalu ditekankan di gereja ortodok. Karena apa? Bahasa Arab itu terjemahan, bukan bahasa asli. Jadi di seluruh gereja ortodok bahasa Arab itu bahasa terjemahan. Statusnya sama dengan bahasa Jawa. Atau bahasa Minang atau bahasa apa. Cuman karena pusat pemerintahan gereja itu ada di Kairo, ada di Syria, ada di Lebanon, ada di Turki. Ya otomatis tuh ada bahasa Arab, bahasa Yunani. Tapi tidak hanya Arab. Misalnya lagu Paskah, Kristus Anesti, Alitos Anesti. Itu Yunani yang di negara Arab, ya itu meliuk-liuk sekali cara melakukan, dan itu enggak mirip sama sekali dengan Islam. Cuman karena kita di Indonesia itu yang ngaji hanya Islam, lah taunya mirip itu mirip. Misalnya al-masdu lillabi walibni wa ruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila tahridahirin amin. Kan agak beda sama dudu sama. Kan itu kan? Samanya di situ, yang lain lafalnya tidak sama. Apalagi kalau baca Mazmur. Gereja Yunani, Trisagionnya, nanti dengan yang di Koptik, bisa dibedakan kok sekalipun sama-sama. Misalnya, Agios Oteos, Agios Iskiros, Agios Atanatos, Eleisonimas, Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Ladzi la yamut, irhamna. Kan enggak mirip dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan yang gawe itu orang ngerti bahasa Arab, itu persoalannya di situ. Ya salahnya siapa? Salah kita semua. Maka ini perlu edukasi. Dan ini juga bukan sejak gereja ortodok. Gereja ortodok kan meneruskan ibadat yang disampaikan dari zaman Ibrahim, Ishak, Yakub, Bani Israel sampai ritus-ritus Yahudi. Makanya tadi Pak David mengingatkan saya itu Sema itu. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Coba kan mirip. Hayyalas sholah, kan mirip toh? Loh kalau mirip kenapa salahnya? Sama-sama Timur Tengahnya kok. Karena Kristen, Ortodok, Islam itu munculnya di Timur Tengah, tentu kalau mirip satu sama lain ya karena memang saudara kok. Konghucu mirip dengan Tao. Karena sama-sama Tionghoanya. Lah di Indonesia coba, mau Kristen, mau Islam, mau Kejawen coba. Kalau ceritanya Joko Tingkir. Sigro milir kan podo kabeh. Anggedek si nonggo bacul. Kristen Pak, ora ana hubungan karo Kristen iki begatro ini. Di gereja
pakai Megatro, Sunan Kalijogo pakai Megatro, atau pakai Dandang Gula, liriknya kan jelas. Ono kidung rumeksa ing wengi. Lah ini Sunan Kalijogo. Ya toh? Kiai Tunggal Wulung beda lagi. Duh Rama Lun kang munggu ing swarga gong. Pucung tapi doa Rama kawula. Maka kita ini mesti paham budaya supaya kita tidak gampang diumbang-ambingkan. Saya kalau urusannya dengan Pak Amran Nabil nggak ada hubungan sama sekali. Karena golongan kita bukan golongan yang apologetik, bukan. Golongan kita itu memang asli, murni gitu loh, enggak mau pura-pura, memang aslinya begini kok. Jadi kita enggak ada demi pendekatan supaya orang Islam tertarik, enggak ada. Tertarik karepmu, ora tertarik ya wis. Gitu loh kalau saya itu. Kenapa? Lah kalau ada yang tertarik ya salahmu dhewe kowe ngrungokne aku. Ulakno aja ngrungokne ngono lho. Tapi ini situasi ini enggak bisa dicegah-cegah lagi karena apa? Ini kan era internet. Ini era medsos. Kalau Anda nggak percaya sama saya, cukup Anda klik saja langsung. Cari di YouTube, Anda tulis reciting the Shema in Hebrew, ketemu kabeh wong ngaji kok di Timur Tengah. Hanya karena orang Indonesia itu taunya Arab, hanya Arab Saudi, ketika naik haji dan umroh, Kristennya taunya cuman Amerika, Eropa, orang tahu ke Timur Tengah. Akibatnya apa? Islam dianggap identik dengan Arab, Kristen dianggap sama dengan Barat atau khususnya Londo, Londonya pun Londo dingdong. Makanya, ya maaf sekali lagi, mohon maaf, apakah orang lucu itu tidak mudah terinfiltrasi dari ideologi? Pasti itu. Kalau Anda lucu itu paling tidak, kita ini enggak gampang percaya gitu loh. Ngono Mas, ngapusi paling-paling gitu loh. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita.